Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film bergenre komedi berjudul Big Stan. Film ini menceritakan seorang pria cupu yang mencoba menghindari pemerkosaan terhadap dirinya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai dengan seorang sales rumah bernama Stan yang sedang menawarkan kondominium kepada seorang nenek. Awalnya nenek itu tidak ingin membeli rumah tersebut karena ia mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut mempunyai lingkungan yang buruk. Kemudian Stan menjelaskan bahwa lingkungan rumah tersebut hanya dikelilingi oleh orang kulit hitam yang menyukai kulit putih. Kemungkinan terburuk si nenek hanya akan digengbeng oleh orang kulit tersebut. Si nenek yang mendengar penjelasan Stan malah setuju untuk membeli rumah tersebut. Mungkin si nenek rindu dengan kehangatan seorang pria. You're sounding a little racist. Was in a bad neighborhood. To sell you that timeshare. Tak lama polisi datang dan segera menangkap Stan dengan tuduhan penipuan. Setelah ditangkap, Stan menjalankan sidang pertama, namun juri langsung memutuskan bahwa Stan bersalah dan divonis di penjara selama 10 tahun di penjara Fairlane di Pulau Turnov Atoll, Amerika Tengah. Setelah sidang usai, Stan tidak terima dengan keputusan hakim dan memerintahkan pengacaranya untuk menyuap hakim. Namun pengacara menolak untuk melakukan suap. Singkat cerita, Stan memecat pengacaranya dan menyewa pengacara baru bernama Popper sebagai pengacaranya. Keesokan paginya, Popper bersama Stan melakukan banding. Setelah banding dilaksanakan, Stan mendapatkan pengurangan hukuman selama 3 tahun penjara dan mendapatkan waktu 6 bulan sebelum ia masuk penjara. Sesuai sidang, Stan komplain ke Popper karena ia masih harus ditahan padahal Popper sudah menyuap si hakim. Kemudian Popper menjelaskan bahwa Los Angeles tidak mentolerir kasus penipuan. Popper menyarankan Stan beserta istrinya liburan di Brasil untuk menghindari hukuman tersebut. Namun aset dan semua properti milik Stan dibekukan pemerintah yang membuat ia bersama istrinya terpaksa menetap di Los Angeles selama 6 bulan. Suatu malam, Stan dan istrinya Mindy makan bersama di sebuah restoran. Di sana Mindy curhat bahwa ia ingin punya anak sebelum Stan masuk penjara. Namun Stan menolak karena punya anak itu ribet. Mendengar perkataan Stan, Mindy marah dan meninggalkan restoran tersebut. Sedangkan Stan yang sedang frustasi pergi meninggalkan restoran dan pergi berguna menghibur diri. Setibanya di bar, ia bertemu dengan Bagong, seorang mantan napi yang terlihat sangar. Singkat cerita, Stan yang melihat Bagong ingin membeli informasi mengenai keadaan penjara, sedangkan Bagong dengan senang hati melayani Stan. Setelah menerima uang, Stan mulai bercerita bahwa ia akan dipenjara 3 tahun di Fairlane. Bagong yang mendengar cerita Stan merasa kasihan karena Fairlane merupakan penjara yang kejam di mana para sipir tidak peduli dengan kondisi para napinya. Ditambah lagi melihat Stan yang terlihat cupu membuat Stan menjadi incaran untuk diperkosa para napi. Wah. Sedang Stan yang mendengar cerita tersebut mulai panik. Kemudian ia meminta saran untuk terhindar dari kepada Bagong. Bagong menyarankan Stan untuk bergabung dengan geng, karena dengan bergabung dengan geng, ia terhindar dari geng bang, namun ia tetap akan oleh anggota gengnya. Atau Stan memilih cara kedua, yaitu dengan membunuh, karena kasus pembunuhan disegani di penjara tersebut. Mendengar informasi tersebut, Stan cuma bisa pasrah karena Stan tidak bisa melakukan keduanya. Can't beat the shit out of one another all day. I can cultivate some kind of crazy outlaw image. Look, rape isn't an act of sex. You join a gang. You rape people? Kemudian Stan pulang ke rumah dan curhat kepada istrinya bahwa ia akan digeng para napi. Keesokan paginya, Stan mengira bahwa kejadian sebelumnya hanyalah mimpi. Sabarnya Mindy mengingatkan bahwa ia akan dipenjara 6 bulan lagi. Sedang Stan kembali kena mental mengetahui realita bahwa ia akan di penjara.
Namun Mandy mengusulkan Stan untuk melakukan persiapan sebelum masuk ke dalam penjara. Akhirnya Stan pun bertekad untuk berlatih agar ia tidak mulai Hari demi hari berganti, Stan mulai melakukan persiapan menuju penjara dengan membeli beberapa obat kuat, membaca buku berjudul terbiasa dengan membuat tato di agar terlihat tidak menarik, hingga menyuruh istrinya untuk memasukkan sebuah Suatu ketika saat Stan berlatih karate, ia merasa bosan karena Stan hanya berlatih dasar tanpa melakukan pertarungan sesungguhan. Kemudian guru karate bernama Cho mengabulkan keinginan Stan untuk bertarung. Akhirnya Stan mulai bersiap melakukan pertarungan dengan salah satu murid Cardile. Namun setelah pertarungan dimulai, Stan dengan mudah dikalahkan oleh si Cardile. Ketika pertarungan dinyatakan berakhir, tiba-tiba Stan menyerang si Cardile karena ia merasa tidak terima dikalahkan. Akibat perbuatannya, Stan diusir oleh Cho. Sesaat meninggalkan tempat karate, Stan melihat seorang bapak-bapak bernama Master yang sedang melakukan bakar-bakaran. Singkat cerita, Master menunjukkan pukulannya untuk menghancurkan sebuah tembok, sedang Stan yang melihat kejadian itu segera membawa pulang The Master untuk dijadikannya sebagai guru. Setiba di rumah, Stan mengenalkan The Master ke Mandy bahwa ia akan menyewa The Master selama 6 bulan untuk melatihnya. Saat mereka bertiga makan malam, Mandy mulai bertanya tentang The Master, sedang The Master mulai meletakkan tangannya di atas lilin sambil berdongeng tentang kehidupannya. The Master mengaku bahwa ia menguasai semua seni bela diri, sedang Stan yang melihat tangan Master masih di atas lilin semakin kagum dengan kehebatannya. Setelah selesai mendongeng, The Master pergi menuju ke toilet, sedangkan Mandy merasa tidak suka kehadiran The Master karena ia agak gila. Namun Stan mencoba meyakinkan Mandy bahwa The Master satu-satunya harapan agar ia bertahan di penjara. Keesokan paginya, Stan memulai pemanasan dengan minum jus jeroan campur telur mentah. Di malam harinya, Stan mulai berlatih memperkuat tubuh dengan memukul tubuhnya dengan sebuah tongkat api. Sedangkan Mandy yang melihat suaminya di sisa mencoba menghentikannya, namun Stan tetap ingin melanjutkan latihannya. Keesokan paginya, Stan melanjutkan latihan. Stan disuruh makan kelajengking hidup sebagai makan siang. Namun Mandy yang melihat hal itu melarang Stan memakannya dan menganggap The Master itu gila. Perkataan Mandy membuat The Master sedikit tersinggung. Sampai akhirnya Stan gagal mendapatkan makan siangnya. Setelah The Master pergi, Mandy mulai risih semenjak kedatangan The Master ke rumah. The Master udut di dalam rumah ditambah The Master bau ketek yang membuat rumah semakin bau. Namun Stan mencoba membujuk Mandy dengan membuat anak. Malam harinya, saat Mandy tertidur, tiba-tiba Stan berteriak dan mengatakan bahwa sekelompok pria berbadan besar datang untuk Kelompok tersebut juga sudah membunuh The Master. Mandy yang mendengar berita tersebut sangat ketakutan, namun ternyata Stan hanya prank. Stan hanya ingin Mandy merasakan apa yang Stan rasakan, yaitu perasaan saat Setelah mengetahui bahwa Stan hanya prank, Mandy sangat marah. Mandy menganggap bahwa Stan egois yang hanya memikirkan keinginannya tanpa mempedulikan perasaan Mandy. Akhirnya, Mandy pun memutuskan untuk minggat dari rumah, namun Stan mencoba membujuk Mandy untuk memiliki anak. Awalnya Mandy senang, namun Stan menjelaskan anak angkat dan membuat Mandy kembali marah dan pergi meninggalkan Stan. Really, but maybe we can visit people who have kids. I want a baby, you asshole. Goodbye. We have only time. Keesokan paginya, Stan terpaksa melanjutkan latihan tanpa ditemani oleh Mandy. The Master menyuruh Stan untuk menirunya memecahkan kayu menggunakan jari. Namun saat Stan mencoba, jarinya malah bengkok. Meskipun begitu, Stan pantang menyerah dan terus berlatih keras. Mengangkat beban, latihan tai chi, menghindari lemparan The Master, memakan ular, hingga tidur di atas ranjang paku. Sampai akhirnya, sudah 6 bulan dan Stan berhasil melakukan semua tantangan The Master. Kemudian Stan merayakan keberhasilannya dengan makan malam di sebuah restoran bersama The Master dan Cooper. Kemudian sebagai tanda kelulusan, The Master pun menyuruh Stan untuk menghajar Cho. Setelah keluar dari restoran, Stan pergi ke tempat karate dan rekal-rekal di depan Cho. Pertarungan singkat pun terjadi dan dimenangkan oleh Stan. Looking for to beat off. Akhirnya, hari hukuman Stan pun telah tiba. Sebelum pergi, Stan diberitahukan Cooper bahwa ia dipindahkan ke penjara Oxbrook
karena suatu hal, namun Stan tidak peduli karena ia merasa OP. Singkat cerita, Stan beserta napi lainnya dikumpulkan di lapangan. Kemudian mereka bertemu dengan kepala sipir bernama Francis Gasquet. Setelah mendapat ceramah, para sipir melakukan tes kesehatan kepada para napi. Namun saat salah satu sipir mengecek Stan, ia tiba-tiba teriak melihat tit Stan yang sudah membesar, sebesar pentungan satpam. Para napi dipersilahkan masuk ke kamar masing-masing. Ketika Stan masuk ke kamarnya, ia bertemu teman sekamar bernama Short. Sedang Stan ingin menunjukkan dominasinya dengan merebut tempat tidur milik Short. Namun setelah mendapat tempat tidur, Short memberitahukan bahwa ia sering colai di kasur tersebut yang membuat Stan menyerahkan kembali kasur milik Short. We're gonna get along just fine. Shorts, that's your bunk. Good to be back. Keesokan paginya, Stan ditemani oleh Short mulai melihat kondisi penjara. Short menjelaskan bahwa terdapat beberapa geng yang terbentuk di tempat tersebut. Kemudian Stan menanyakan predator di tempat tersebut. Lalu Short menunjuk ke arah Big Raymond yang kebetulan akan Robbie. Singkat cerita, Stan mulai mengumpulkan semua napi dan pertarungan dimulai antara Stan melawan Big Raymond. Setelah beberapa saat, Stan berhasil mengalahkan Raymond dan mematahkan beberapa jarinya. Kemudian ketua geng kulit hitam bernama Cleon menghampiri Stan. Cleon berpikir Stan rasis karena tiba-tiba mengajar Raymond. Kemudian Cleo menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Stan. Berkat latihannya, Stan akhirnya berhasil mengalahkan geng kulit hitam tersebut. Setelah pertarungan usai, Stan menghampiri Cleon dan memberi begeman yang membuat gigi Cleon rontok. Setelah kejadian di lapangan, semua napi merasa takut terhadap Stan. Tak lama, Robbie datang. Robbie mengira bahwa Stan membantunya demi mendapatkan tubuh Robbie. Namun Stan menjelaskan bahwa ia ingin membuktikan bahwa ia sangatlah OP. Before? With Big Raymond? I was just putting off the inevitable. I think that guy wanted to fuck me. I wasn't helping you. Suatu hari, Stan dipanggil Francis. Ia mengira akan kena masalah karena perkelahian. Namun ternyata Francis malah ngasih udut ditambah segelas amer. Rupa-rupanya yang memindahkan Stan ke Osbrook adalah ulah Francis, di mana Francis ini ingin membangun perumahan elit di atas tanah Osbrook dan meminta bantuan Stan untuk mendesain lokasi perumahan. Sebagai imbalan, Francis menjanjikan Stan akan bebas dalam 1 tahun. Stan yang mendengar tawaran tersebut segera setuju untuk membantu Francis. Pittsburgh Estates. Those things put a real hurt on you. But I've got a mandatory minimum. And the prison never closes down. Me like it. Suatu ketika saat sedang mandi, ia tiba-tiba diserang oleh ketua geng Nazi bernama Peterson yang menyerang Stan dari belakang menggunakan sebuah silet. Namun, Stan dengan mudah mengalahkan Peterson dan menyerahkan Peterson kepada geng kulit hitam. He's all yours. Keesokan paginya, Stan mendapatkan kabar dari Short bahwa Peterson ditemukan di kamar mandi dengan silet yang menancap di tit, yang membuat Peterson harus boker sambil miring selama sebulan. Scene kemudian memperlihatkan saat Stan sedang membantu Francis mengecek dokumen. Tak lama, Francis ditemani oleh Dang. Francis mengenalkan Dang kepada Stan sebagai mitra bisnis untuk membangun perumahan elit. Stan juga sempat mendengar percakapan antara Dang dan Francis yang akan menyingkirkan para napi. I'm counting on that. Is that ready for the inspection? No, I'm good. Setelah mendengar percakapan tersebut, Stan kembali ke kamarnya dan merasa sedikit kasihan dengan para napi. Lalu Short mulai menceritakan kehidupannya dulu saat mabuk. Ia sempat cekcok sampai akhirnya Short tidak sengaja membunuh istrinya.
Short sangat menyesal dan rela menyerahkan apapun untuk mengembalikan istrinya. Kemudian Short mengatakan bahwa semua napi memang salah, namun sebagian besar napi mungkin terpaksa atau karena khilaf melakukan kejahatan. Mendengar cerita Short, Stan teringat dengan kenangan bersama istrinya. Kemudian ia menulis sebuah surat ke istrinya yang intinya Stan ingin meminta maaf karena sifat yang egois dan mengerti kenapa Mindy ingin mempunyai seorang anak. Sedangkan Mindy yang menerima surat Stan ternyata sedang bersama The Master. Wow. Sangat amazing. Keesokan paginya, Stan mengumpulkan semua napi di lapangan. Stan ingin mengubah kebiasaan para napi yang melakukan kekerasan dengan joget pargoy. Para napi mulai antusias dengan jogetan Stan. Kemudian Stan memerintahkan semua napi untuk berhenti mencetet, dan tentu saja itu para napi tidak setuju dengan Stan. Stan lalu memanggil Robbie yang sering menjadi korban cetet, dan Robbie merupakan pengedar narkoba dan dihukum di penjara 10 tahun. Menurut Stan, karena ia pengedar narkoba, bukan berarti Robbie harus dicetet setiap hari selama 10 tahun. Stan menganggap itu tidak adil. Kemudian salah satu napi mengacungkan tangan tentang kasus cetetan, sedangkan Stan setuju pemerkosaan pantas diperkosa. Lalu salah satu napi mengajukan tentang kekerasan terhadap anak, dan Stan kembali setuju sampai akhirnya Raymond mengajukan tentang kasus pembajak. Stan merasa bingung, namun Stan menyadari bahwa Raymond satu-satunya yang dipenjara karena kasus pembajakan. Akhirnya Stan sadar bahwa Raymond ingin dicetet. Kemudian Stan menanyakan apakah ada yang ingin mencetet Raymond. Awalnya para napi menolak sampai ada salah satu napi yang bersedia mencetet Raymond. Anjir, film apa sih, Cok? What about the counterfeiters? There's someone here who wants to have sex with you. He sold marijuana. Hey, Big Stan. Setelah kejadian di lapangan, para napi yang menjadi korban pemerkosaan ingin bergabung dengan Stan, termasuk duo bucin. Dan akhirnya geng Stan pun terbentuk. Kemudian Short memberikan balasan surat dari Mindy yang berisi Mindy ingin bertemu Stan. Hari demi hari silih berganti. Stan mulai merubah kebiasaan para napi yang melakukan kekerasan, mulai dari saling memaafkan, main catur, joget pargoy, berbagi es krim, hingga merayakan ulang tahun dan membuat pesta. Suatu ketika, salah satu anak buah Prancis melaporkan bahwa kondisi penjara sudah berubah. Tindak kekerasan dan pemerkosaan juga mulai turun drastis. Bahkan predator cetet Raymond sudah mempunyai pasangan, dan mereka berdua terlihat sangat mesra. Mendengar hal tersebut, Prancis mulai khawatir tentang rencananya untuk membangun perumahan elit. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Stan. Di sisi lain, Stan akhirnya bertemu Mindy dan mereka berdua baikan dan melanjutkan dengan bercocok au. Setelah selesai bercocok tanam, Mindy mengungkapkan bahwa The Master tinggal bersamanya. Ia juga belajar memijat dari The Master. Mendengar hal tersebut, Stan pun mulai curiga. Setelah keluar dari penjara, Stan akan menghajar Master dan memerintahkan Mindy untuk menjauhinya. Tak lama sipir datang, kemudian ia minta Stan datang ke ruangan Prancis. Setelah tiba di ruangan, Prancis memberitahukan rencananya untuk membajak para napi seolah mengumpulkan senjata dan mencoba melarikan saat Dewan Gubernur datang untuk inspeksi. Sedangkan Dewan Gubernur yang menyaksikan kejadian akan memerintahkan para sipir menembak di tempat. Sebenarnya Dewan Gubernur menjual lapas tersebut ke pihak Vietnam sehingga Prancis bisa membangun perumahan elit di tempat tersebut. Jika rencana berhasil, ia akan memberikan Stan kebebasan tanpa syarat, namun jika Stan menolak membantu, ia akan dihajar Dang. When I come to inspect the prison, in the ensuing scandal, able to see into the future, do not come to fruition. Mr. Dang over there. Setelah mengetahui rencana Prancis, Stan menghubungi Popper untuk meminta pendapat. Sedang Popper menyarankan agar Stan mengikuti rencana Prancis karena Dang merupakan orang yang berbahaya. Suatu malam, Stan bermimpi Mindy sedang bermesraan dengan The Master. Setelah mengalami mimpi tersebut, Stan memutuskan untuk ikut rencana Prancis karena ia ingin cepat keluar dari penjara menemui istrinya.
Saat Stan pergi ke lapangan, Stan mengumumkan bahwa ia sudah mencabut larangan kekerasan dan sudah tidak peduli dengan situasi para napi. Sesaat kemudian lapas kembali menjadi ricuh. Setelah kejadian, suasana lapas menjadi tegang. Dua bucin juga terpaksa berpisah. Sementara itu, Shot yang duduk dengan Stan merasa kecewa dengannya. Kemudian sesaat sebelum Shot pergi, Stan memperingatkan agar besok tidak datang ke lapangan. Keesokan paginya, Dewan Gubernur tiba di penjara. Ditemani oleh Prancis, para dewan menemui Stan dan memberitahukan bahwa ia harus menghadiri sidang guna mendapatkan kebebasan tanpa syarat. Sebelum Prancis pergi, ia memberitahukan bahwa rencananya akan dimulai jam 12.30. Singkat cerita, Stan pergi menghadiri sidang. Namun di tengah sidang ia teringat kenangan dua bucin dan teman napinya yang sudah dianggap sebagai keluarga. Akhirnya Stan memutuskan untuk menghentikan rencana Prancis. Saat Stan pergi ke ruangan Prancis, ia sudah dihadang oleh Dang, yang rupanya Dang merupakan murid pertama The Master. Di lain sisi, para napi diberikan senjata oleh para sipir. Di saat yang sama, para dewan bersama Prancis sedang memantau kegiatan para napi. Salah satu dewan melihat napi memegang senjata, kemudian Prancis menyuruh anak buahnya untuk menembak. Di lain tempat, pertarungan terjadi antara Stan melawan Dang, yang dimenangkan oleh Stan dengan jurus tusukan jari kematian. Setelah berhasil mengalahkan Dang, Stan bergegas pergi ke lapangan dan di sana Stan melihat anak buah Prancis yang bersiap menembak. Stan mencoba menghentikan Prancis. Di sisi lain, ketegangan sempat terjadi antara para napi. Namun tiba-tiba Shot menyetel musik yang membuat para napi malah joget pargoy. Para dewan merasa terhibur dengan jogetan para napi, sedang Prancis menyuruh anak buahnya untuk menembak. Namun anak buahnya menolak karena para napi hanya joget pargoy. Akhirnya Prancis merebut senjata dan mulai menembak membabi buta ke arah para napi. Stan yang melihat kelakuan Prancis segera menghentikannya karena rencana Prancis sudah gagal dan banyak saksi yang melihat. Prancis yang mengetahui rencananya gagal segera mendodongkan senjata ke arah Stan. Tiba-tiba Prancis dihajar oleh Mindy. Di sini terungkap bahwa The Master seorang impoten karena sering udut, sedangkan Mindy ternyata hanya belajar bela diri dari The Master. 3 tahun kemudian, Stan menjadi orang paling disegani di penjara. Robbie menjadi instruktur bela diri, Raymond mendapatkan pasangan baru yaitu Prancis, sedang The Master menjadi pengasuh sekaligus guru dari anak Stan dan Mindy. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Big Stan. Semoga kalian tidak terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada yang absurd dari film ini. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.